Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai 5 akibat jika Anda sering mengeluh. Di sebuah padepokan ada seorang murid yang sering sekali mengeluh. Ya, apa-apa dia keluhin gitu ya. Hujan nih mengeluh. Panas nih mengeluh. Macem-macem dikeluhin. Semuanya dikeluhin sehingga teman-temannya menjadi resah. Nah, karena semuanya sudah omongin dia, akhirnya sampailah ke gurunya, ke guru perguruan tersebut. Akhirnya gurunya tersebut memanggil anak murid tersebut. Kamu sini, coba kamu ambil garam segenggam. Ambil garam segenggam. Terus gurunya bilang, ambil air segelas, masukin garam tersebut ke dalam air. Dimasukinlah garam tersebut ke dalam air, diaduk, dan gurunya bilang, coba kamu minum. Dia minumlah. Apa rasanya? Muridnya menjawab, asin sekali guru. Iya. Coba kamu ambil garam segenggam lagi. Dia ambil garam segenggam. Terus gurunya mengajak murid tersebut ke danau. Dan gurunya bilang, coba taburkan segenggam garam tersebut di danau. Taburin garam tersebut di danau. Dan gurunya bilang, coba kamu minum air danau. Minum air danau. Asin? Tidak guru. Biasa aja seperti air danau. Ilustrasi dari cerita saya tadi, itu menggambarkan antara mengeluh atau apa yang kita keluarkan, sampah yang kita keluarkan, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana manusianya itu menerima. Semua masalah yang terjadi, semua kejadian-kejadian yang terjadi, itu bukan kejadiannya sebenarnya yang disalahkan, tapi bagaimana respon kita terhadap kejadian tersebut. Nah, sering sekali kita melihat, atau mungkin sering sekali teman-teman melihat, Anda melihat ada teman sering mengeluh, keluarga sering mengeluh, adik yang sering mengeluh, anak yang sering mengeluh, dan semuanya yang sering mengeluh. Dan akibat dari mengeluh tersebut banyak faktor yang kita bisa dapatkan. Dan yang pasti, kesuksesan akan menjauh daripada orang-orang yang mengeluh. Karena kesuksesan itu hanyalah milik orang-orang yang optimis. Orang-orang yang betul-betul melihat ke depannya. Orang-orang yang betul-betul kalau dia mengeluh itu dia menyembunyikan keluhan dia. Nah, kenapa mengeluh ini membuat kita jauh dari yang namanya sukses? Yang pertama, mengeluh itu tidak pernah akan bisa menciptakan solusi. Coba Anda bayangkan, Anda ngobrol sama teman Anda. Anda ngobrol sama teman Anda pengen merencanakan sesuatu. Kita pengen bikin kafe nih. Kita pengen bikin kafe. Teman Anda bilang, aduh udah rame kafe di sini. Aduh saingannya berat-berat. Modal mereka itu besar-besar. Semuanya aduh susah-susah segala macam. Jadi tidak tercipta. Orang sukses itu bisa melihat peluang dari berbagai macam masalah. Bukan masalah dari tiap peluang. Jack Ma pernah bilang, kenapa orang-orang itu bisa sukses? Kenapa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang kaum minoritas? Karena orang-orang sukses tersebut itu bisa melihat dari setiap keluhan. Jadi orang-orang sukses itu bisa menyediakan apa yang mereka keluhkan. Nah seperti itu, orang-orang biasa mengeluh, orang-orang sukses itu bisa menjadi solusi dari setiap keluhannya orang. Jadi memang tidak ada solusi kalau Anda selalu mengeluh, selalu mengeluh, selalu mengeluh, selalu mengeluh.
tidak akan Anda pernah ketemu solusi. Ya, jadi apa-apa dikeluhkan, apa-apa dikeluhkan, apa-apa dikeluhkan. Yang kedua, mengeluh itu makin memperburuk situasi. Sangat memperburuk situasi. Ya, Anda umpamanya lagi dalam situasi yang sangat genting nih. Misalnya, Anda lagi mengejar target perusahaan, atau Anda lagi dihadapkan dengan pilihan macam-macam, terus tiba-tiba Anda mengeluh, ini nggak mungkin ini, aduh ini nggak akan capai targetnya ini, aduh orang-orang lagi tidak bersahabat sama kita ini, aduh tanggal tua nih, mana ada orang yang mau membeli produk kita, aduh dan segala macamnya. Nah, ini makin memperburuk situasi. Seperti tadi saya bilang, orang-orang sukses itu mencari solusi dari setiap masalah, bukan mencari masalah dari setiap solusi. Justru makin memperburuk situasi, makin gak enak, makin gak nyaman, akhirnya Anda panik, akhirnya Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi gitu. Yang ketiga, akibat dari mengeluh ini adalah orang-orang akan menjauh dengan Anda. Orang-orang semuanya akan menjauh dengan Anda, terutama teman-teman Anda sering mengeluh di sosial media Anda, di Instastory Anda mengeluh terus, orang bete lagi ngelihat keluhan. Di satu sisi tiap-tiap orang punya masalah nih. Tiap-tiap orang punya masalah. Tiba-tiba Anda punya masalah, Anda Instastory aja masalah Anda lagi galau, Anda lagi bete, Anda lagi malas mengeluh, Anda udah kadarnya itu udah kadar yang tidak manusiawi lagi, memaki dan segala macamnya. Orang makin tidak suka. Karena tiap-tiap orang ini punya masalah. Yang orang cari di media sosial adalah apa? Adalah senang-senang, enjoy. Pada suatu ketika mereka melihat media sosial Anda isinya keluhan semua, itu orang akan bete banget. Ya, orang bete banget ya. Jangan heran kalau teman-teman Anda itu tiba-tiba kurang. Ya, mungkin postingan Anda yang selalu mengeluh. Nah, itu akhirnya apa? Orang-orang pada menjauh. Teman-teman yang tadinya dekat sama kita, karena Anda sering mengeluh, ya bete lah. Mereka juga punya masalah kok. Nah, yang mereka dengar tiap hari adalah Anda mengeluh terus. Diajak keluar, aduh hujan nih. Diajak keluar siang-siang, aduh panas nih. Diajak macam-macam, Anda mengeluh terus. Akhirnya orang bete, orang serba bingung mau ngajakin Anda kemana nih. Setiap diajakin kemana-mana, Anda pasti mengeluh. Setiap diajakin untuk membuat sesuatu, Anda mengeluh. Setiap dikenalkan dengan seseorang yang baru, Anda mengeluh. Jadi selalu mengeluh, dan akhirnya apa? Orang akan menjauh dengan Anda. Yang keempat adalah Anda kalau sering mengeluh, Anda akan susah mendapatkan teman baru. Contoh, misalnya nih, Anda kenalan dengan teman baru Anda janjian, dan Anda bikin appointment. Pamannya Anda bilang, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, kawan, kita makan yuk di sana yuk, di rumah makan taruhlah si X gitu ya, rumah makan X. Oke, udah janjian di sana. Nah, Anda menawarkan di rumah makan tersebut karena menurut Anda rumah makan tersebut itu enak gitu. Nah, pada saat teman Anda ngomong, pas lagi makan terus dia bilang, makanannya nggak enak, tempatnya kok bau kayak gini ya, aduh minumannya kok di tempat yang seperti ini, aduh di tepi jalan raya lagi bising banget. Ya, Anda tuh langsung presentasi kekaguman orang kepada Anda itu langsung minus, karena orang yang baru mengenal Anda itu langsung bikin suatu cap bahwa Anda itu tukang mengeluh. Ya, kasihan orang-orang yang baru Anda kenal. Misalnya juga Anda mau ngedate gitu. Misalnya Anda perempuan atau laki-laki, Anda ngedate, Anda janjian di suatu tempat, dan isinya semuanya mengeluh. Tempenya nggak enak lah, tempatnya nggak nyaman lah, nggak ada live musiknya lah, nggak ada ininya. Temenmu yang yang Anda ngajak ngedate tadi langsung ilfil. Karena apa? Karena tukang mengeluh. Karena ya dibalikin deh, Anda suka nggak dengar orang mengeluh? Anda pasti nggak suka dengar orang mengeluh. Jadi makanya usahakan banget jangan sampai kita mengeluh sama orang-orang. Simpan keluhanmu. Yang kelima, bagi Anda sendiri nanti akan membuat situasi itu lama-kelamaan itu makin sulit dan tak terpecahkan. Ya, ingat loh,
Lama-kelamaan kalau Anda mengeluh, kalau Anda mengeluh, kalau Anda bete, lagi Anda udah bete nih, bete nih, bete nih, bete nih, bete. Nah, lama-lama satu hari Anda itu akan habis hanya dengan keluhan. Padahal mungkin Anda bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat Anda menjadi hari itu jadi bermanfaat. Sangat merugilah orang apabila hari kemarin, hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi stoplah mengeluh. Kenapa? Kalau Anda mengeluh terus, lama-kelamaan akan menjadi kenyataan. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, akhirnya tidak bisa. Tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, akhirnya tidak mampu. Aduh, nggak mungkin saya bisa, saya kan nggak tahu. Aduh, nggak mungkin saya bisa, saya kan nggak tahu. Aduh, nggak mungkin saya bisa, saya kan nggak tahu. Akhirnya Anda nggak tahu. Ah, mereka hebat, saya nggak, apalah saya. Akhirnya Anda ketinggalan dan mereka sudah di langit. Seperti ilustrasi cerita saya tadi, guru dan muridnya di sebuah padepokan dengan air garamnya itu. Jadi masalah-masalah yang ada itu tergantung bagaimana kita atau kepala kita menyikapi. Ya, kalau kepala kita menyikapi secara kecil seperti air dalam gelas tadi, maka semua masalah akan terasa berat. Tapi kalau kita menyikapi luas banget tadi, melihat dari semua sisi seperti air danau tadi, maka semua masalah Anda tidak akan pernah mengeluhkan masalah itu. Orang yang sering mengeluh itu jauh dari kata sukses. Jadi kalau Anda mau sukses dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan pribadi Anda, dalam semua hal-hal yang Anda maui di hidup ini, Anda pertama kali adalah rubah diri Anda. Bagaimana cara merubah diri Anda? Kalau Anda sering mengeluh, stoplah mengeluh. Mengeluhlah di sejadah Anda, ya, mengeluhlah kepada yang di atas, bukan kepada orang. Kenapa? Karena good fighter never show their pain. Petarung yang baik, petarung yang hebat tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Stop mengeluh dan jadilah orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.